Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, monggo silakan masuk Pak Iksan. Nggih, Pak, nggih. Monggo. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Al. Sedang apa, Pak, sekarang ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, ini sedang nunggu absen pulang, Pak. Seperti biasa, Oh, ada alhamdulillah. sedikit Berarti misalkan pekerjaan yang belum terselesaikan tadi sambil nunggu absen jam 2 nanti pulang. Monggo oh, Pak Iksan, nggih, nggih, nampaknya nggih. ada sesuatu mau disampaikan. Monggo. Nggih, sebelumnya mohon maaf ini, Pak. Berarti saya sudah mengganggu waktu Pak Al ini. Kan masih mengerjakan beberapa Oh, tugas itu, boten Pak. Pak. Tidak, tidak. Nggih. Oh, ini Oh, bisa nanti. Tinggal sedikit kok, nanti bisa oh, selesaikan juga. alhamdulillah. Terima kasih, Silakan, Pak. mungkin ada yang mau disampaikan oleh jenengan. Nggih, gini Pak, Sami-sami. saya hari ini Ya. dilanda rasa gelisah, resah, pokok sembarang sudah Pak. Mungkin dengan Waduh, nanti saya cerita ke Pak Al ini, saya bisa mendapatkan solusi, saran, sehingga saya bisa lega dan fresh kembali, Bapak. waduh, ah, rasa gelisah. Padahal ini tahun baru ini Pak, tahun baru Islam harusnya lebih semangat Pak. Kok ada gelisah-gelisahnya? Nggih, monggo Pak, Nah, silakan itu dia, Pak. disampaikan. Memang sekarang tahun baru seharusnya ibaratnya fresh, tapi gini, Pak, kan sudah lama liburan ini, Pak ya. Dan sudah 2 hari saya berangkat Nggih. sekolah, memulai sekolah. Nah, ini Pak, tadi pagi saya sempatlah dipanggil oleh kepala sekolah, Pak. Karena kok tidak seperti biasanya, seperti itu, Pak. Biasanya saya kan datangnya Loh, nggih tepat sebentar. waktu. 2 hari ini Maksudnya saya tidak seperti datangnya biasa gimana Pak? terlambat, Bapak. Maksudnya tidak seperti biasanya gimana? Pakai Enggih. kacamata ini mungkin tambah ganteng mungkin gitu. Oh, boten, Pak. Ini memang sekarang sedang tidak enak mata, Pak, sedikit, Pak. Begitu. Tidak enaknya Oh, itu gitu. gini, Bapak. Tadi pagi saya dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak. Lah tak kira, oh mungkin ini apa ada program baru. Ternyata saya ditegur sedikit, Bapak. Karena kemarin sama hari ini Ya. saya datangnya Aduh, terlambat, Bapak, ke nampaknya sekolah. terputus-putus Pak. Nggih. Enggak, Bapak. Nggih, nggih. Eh, Tadi pagi itu saya dipanggil kepala sekolah karena terlambat hadir ke sekolah, Bapak. Oh, terlambat. Terlambatnya hanya mungkin sebentar dengan kalau terlambat saya juga biasa seringlah terlambat, Pak. Enggak, enggak. Tapi saya kan tidak enak sendiri, Bapak. Saya jadi agak sungkan lah Hmm, seperti itu, Pak. Tapi kan saya nggih. sudah punya alasan aslinya, Bapak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, Pak. Dari jenengan terlambat itu terus kita datang ke saya. Kira-kira tujuan apa yang ingin jenengan capai dengan jenengan menyampaikan hal tersebut pada saya dari kegiatan ya percakapan kita niki napa Pak? Nah, tujuan saya menemui Bapak agar ada sebuah solusi lah, Bapak, atau saran sehingga hubungan saya dengan kepala sekolah itu tidak canggung lagi, Bapak. Seperti itu. Karena biasanya Nun kan sewu, hubungan kepala nggih, Bapak sekolah nggih. Biasanya akrab kita aja dengan Pak sekolah nggih. nggih, Bapak. Alhamdulillah. Tapi Oh karena gitu. kejadian 2 hari ini, Bapak, yang tidak biasa ini. Jadi agak sungkan gitu, Bapak. Tidak enak sendiri rasanya. Gitu nggih. Gini Pak Ihsan, dari kalau jenengan kan tahu kalau saya juga lah seringlah terlambat. Kok moro-moro jenengan itu ingin omong-omong dengan saya ini. Kira-kira apa motivasi jenengan kok bisa mendatangi ya gitu Pak? Nggih, motivasi saya melihat Bapak karena termasuk nggih guru Halo. yang disiplin, Bapak, tepat waktu. Seperti itu, Bapak. Meskipun Bapak bilang kadang juga terlambat, tapi saya lihat Bapak ini adalah orang atau guru atau figur yang sangat tepat waktu, Bapak. Sangat disiplin. Nah, itu Bapak, saya ingin bercerita keluh kesah terhadap Bapak agar mendapatkan sebuah solusi. Seperti itu, Bapak. Iya.
Oke, terima kasih. Semoga nanti dari percakapan ini ada suatu solusi. Nanti jangan bisa yang tadi katakan ada hubungan canggung, nggih, menjadi tidak canggung lagi dengan bapak-bapak sekolah. Oke, jadi tujuan akhirnya nanti diharapkan dari kegiatan kita ngomong ini apa yang tujuan utamanya, Pak? Nggih, Selain tidak canggung, mungkin ada tujuan lainnya? nggih, Pak. Tujuan utamanya juga agar saya bisa berubah lah, Pak. Tidak terlambat seperti 2 hari ini, Bapak. Sudah awal masuk kerja, malah terlambat 2 hari ini, Bapak. Seperti itu. Aslinya nggih saya sudah memberikan alasan, Bapak, kenapa saya kok bisa datang terlambat 2 hari ini, Bapak. Itu semua kan saya sudah memiliki seorang anak yang sekarang ini sudah mulai masuk TK, Bapak. Jadi di pagi hari itu saya Ya. harus mempersiapkan perlengkapan anak saya, Bapak. Seperti itu. Setelah itu, tidak Nggih, hanya di nggih, nggih. sana, saya mengantarkan ke orang tua saya yang ada di dusun sebelah, Bapak. Karena saya sebagai orang tua tidak bisa mendampingi. Jadi ya faktor itu, Bapak. Saya masih ke rumah orang tua saya, setelah itu saya berangkatlah ke sekolah. Mungkin faktor itu yang bisa membuat saya sedikit terlambat, Bapak. Oh, nggih. Aduh, ngapunten, Pak. Agak serik ini. Nggih, Bapak mboten napa-napa. Tehnya diminum dulu, Bapak. Itu ada teh Nggih. kayaknya, Bapak. Nggih. Dengan tujuan tadi panjenengan supaya tidak ada kecanggungan dengan Pak sekolah dengan adanya perubahan kegiatan lah istilahnya, nggih. Dari Nggih, Bapak. mengantar anak yang masih TK, terus mengantar ibu ke dusun sebelah, sehingga nanti tujuan utamanya nanti akan supaya jaringan bisa lebih baik dalam bekerja, nggih. Tidak terlambat, bahkan lebih eksis lagi di kembanganya jenengan. Nggih, Nggih, Bapak. Pak. Nggih. Kira-kira dari hal tersebut, jangan punya rencana apa untuk bisa mengatasi permasalahan itu supaya tujuan itu bisa jenengan capai gitu. Ada Nggih. rencana nopo jenengan? Mungkin saya harus itu ya, Bapak ya. Saya harus menentukan skala prioritas terlebih dahulu, Bapak. Jadi dari kegiatan pagi saya itu, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu agar tidak terlambat lagi, Bapak. Mungkin yang pertama saya harus bangun lebih pagi, Bapak. Jadi saya bisa Biasanya mempersiapkan berapa, Pak? Biasanya? bagaimana, Bapak? Biasanya bangunnya jam berapa? Nah, biasanya saya bangunnya itu setelah sholat subuh, Bapak. Jam 4 sudah bangun, tetapi setelah sholat subuh Nggih. saya istirahat dulu, Bapak. Baru bangun kembali itu jam 6-an itu, Bapak. Karena lokasi dekat itu, Nambah Bapak. lho. Nggih. Mungkin setelah ini saya akan itu sudah Bapak bangun lebih pagi lagi dan tidak istirahat lagi, Bapak. Langsung mempersiapkan tentang kebutuhan anak, juga mengantarkan anak ke orang tua yang ada di dusun sebelah lebih pagi. Jadi saya berangkat ke sekolah tetap sesuai jadwal, Bapak. Tidak akan terlambat lagi. Mungkin seperti itu, Bapak, nggih. Jadi di sini jenengan akan membuat skala prioritas, mana yang akan diutamakan gitu nggih. Nggih, Jadi Bapak. bangun lebih pagi. Kemudian apa lagi yang mau diprioritaskan, Pak? Nah, Rencana yang mau jenengan. saya prioritaskan lagi yaitu adalah hubungan komunikasi saya dengan kepala sekolah mungkin, Bapak. Jadi agar saya tidak merasa canggung jika saya ada sebuah kekeliruan atau kesalahan sedikit atau keterlambatan lagi di belakang hari, mungkin saya harus bisa menerima, Bapak. Meskipun Oke. saya kayak tadi sudah memberikan alasan, tetapi saya merasa canggung, saya harus memperbaiki komunikasi saya dengan kepala sekolah sepertinya, Bapak. Memangnya komunikasinya gimana, Pak? Kemarin dengan yang sekarang gimana sih perbedaannya? Enggak. Kalau kemarin kan komunikasinya jarang, Bapak. Maksudnya sering izin langsung lewat WA, meskipun mau kemana langsung lewat WA, seperti itu, Bapak. Karena Bapak kepala sekolah kadang juga ada kegiatan di luar itu, Bapak. Nah, mungkin Nggih, setelah nggih. ini saya komunikasinya lebih sering apa, Pak, nggih, ngomong secara langsung lah,
Maksudnya waktu luang saya ke kantor kepala sekolah, mungkin bisa bersantai-santai, ngobrol santai, atau berbicara tentang program-program sekolah. Mungkin itu harus saya sering lakukan, Bapak, nggih, Nggih, agar nggih, nggih. tidak terjadi canggung lah seperti itu, Bapak. Nggih, kalau misalkan dari nggih, bagus, Pak. Dari skala prioritas yang dengan pakai tadi. Kalau misalkan kita ambil skala 1 sampai 5, nggih. Dari mana yang akan jenengan utama dari rencana aksi jenengan itu kegiatan itu untuk keberhasilannya berapa? Di skala berapa, Pak? Nggih, Bapak. Mungkin kalau sekarang posisi saya masih nol, Bapak. Hehe. Tetapi setelah berbincang dengan Bapak ini, saya yakin Bapak, saya bisa mencapai posisi 5 nantinya, Bapak. Sehingga saya Amin, bisa amin, alhamdulillah. datang tepat waktu dan saya bisa komunikasi secara secara apa nggih Bapak? Secara lancar lah, tidak ada rasa canggung atau sungkan dengan kepala sekolah Bapak. Lebih harmonis lah Bapak, seperti itu. Oke, oke. Itu dari skala 1 sampai 5 ambil 5. Bagus sekali. Sehingga saya kira jenengan sudah punya kekuatan. Kira-kira kekuatan apa yang jenengan miliki untuk bisa melaksanakan mencapai tujuan tersebut, Pak? Nggih. Kekuatan yang saya Kekuatan apa yang ada miliki, dalam diri jenengan? betul Bapak. Sepertinya kekuatan yang sudah ada dalam diri saya ini aslinya kedisiplinan Bapak. Saya aslinya itu sudah Oh, disiplin, tepat waktu, selalu on time, Bapak. Mungkin ya karena kemarin masih proses adaptasi lah, Bapak. Jika biasanya langsung berangkat ke sekolah, ini masih mengantarkan anak. Mungkin saya kekuatan utamanya disiplin, Bapak. Jadi saya akan tingkatkan dengan ya tadi itu, Bapak, memprioritaskan skala-skala pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang sudah sesuai dengan skala prioritasnya, Bapak. Seperti itu. oh, oke. Wah, sangat bagus sekali. Dengan disiplin memang segala sesuatu insya Allah akan lebih baik. Nah, tinggal bagaimana jangan nanti yang mengatur lagi, nggih, memanage lagi, saya kira, nggih, Oke, memanage Bapak. lagi. Nah, itu Siap selalu, dari Bapak. kekuatan yang jenengan miliki, disiplin yang sudah miliki itu, adakah hambatan kendala yang menyebabkan jenengan ada perubahan lah? Kok disiplinnya mungkin lebih kendor atau gimana? Mungkin ada hambatannya Oke, Bapak. yang jenengan hadapi. Sebelum saya curhat dan cerita ke Bapak ini, hambatannya yaitu Bapak, karena saya sudah memiliki seorang anak yang sudah memasuki usia TK dan saya harus mengantarkannya terlebih dahulu, Bapak. Hmm, Tetapi alhamdulillah, Bapak, ternyata setelah saya bicara dengan Bapak, hambatan itu sekarang nggak ada justru, Bapak. Yang tadinya ada sekarang nggak ada. Berarti saya harus lebih on time, lebih mengatur waktu saya, Bapak. enggak, Seperti itu, Bapak. enggak. Oke, loh, kalau anak masa dianggap hambatan, Pak? Boten, Anak kan, Bapak. wah, ojo dianggap hambatan, nggih. Saya kira Nggih, kalau Pak, anak nggih. dianggap hambatan, janganlah. Kita istilahnya hambatan itu saya kira ada dalam diri kita sebenarnya. Hanya bagaimana jenengan memanage lagi, mengatur, nggih, yang sekiranya tadi mungkin kegiatannya, kesibukannya tidak seperti sekarang bertambah, nah bagaimana mengatur lagi itu aja. Nggih. Nggih, Bapak, nggih. Bagaimana cara menghadapi hambatan? Istilahnya bukan hambatan lah kalau anak, nggih. Cuman ketambahan lah. Nggih, Bapak. Maksudnya kayak hambatan. Nggih, nggih. Nggih. Cara menghadapinya tadi dengan menyampaikan akan bangun lebih awal, nggih. Nggih. Nggih, Bapak. Seperti Dari itu, Bapak. strateginya itu bagaimana dengan dari rencana yang dengan rencanakan bangun lebih pagi, kemudian akan memperbaiki hubungan dengan kepala sekolah. Yaitu mana yang akan jangan utamakan dulu dari dua rencana jenengan tadi? Betul, Bapak. Yang saya akan utamakan terlebih dahulu adalah saya datang tepat waktu, Bapak. Saya akan Ya, mengatur waktu oke. dengan sebaik mungkin, Bapak. Karena dengan saya mengatur waktu dengan sebaik mungkin ini, pasti hubungan saya otomatis akan harmonis dengan kepala sekolah, Bapak. Wah, Karena kepala sekolah akan melihat bagus, saya, bagus. oh, Oke. Pak Iksan sudah tepat waktu. Punya anak bukan hambatan, memang punya, tepat waktu datangnya pagi kok. Lah, Oke, oke, oke. seperti itu, Bapak. Nah, gitu. Nah, oke. Berarti dengan akan mengambil skala prioritas mengutamakan yaitu bangun lebih pagi lagi.
sehingga Nggih, datang Bapak. lebih tepat waktu. Nah, strateginya apa, Pak? Supaya nggak terlambat gitu maksudnya dengan bisa bangun lebih pagi, datang ke sekolah juga bisa lebih awal, tidak terlambat gitu. Ya, Strategi ini jenengan apa? betul, Bapak. Yang pertama itu saya harus tidurnya itu lebih tidak terlalu malam, Bapak. Karena Oh, biasanya ini saya biasanya tidur tidurnya malam, Pak. Lembur. enggak, Bapak. Kadang ngerjakan PMM itu saya kerjakan malam hari, Bapak. Nah, Aduh, mungkin setelah ini saya akan mengerjakan tidak terlalu malam lah, Bapak. sama Mungkin seperti sampai jam saya ada 9 meeting awal itu, Pak. istirahat dulu, Bapak. Nggih, nggih, nggih. Betul. Oke. Itu Kemudian strategi yang satu utama sudah, lagi, Bapak. Dengan nggih, saya tidur tidak terlalu malam, pasti bangunnya nggih, saya subuh itu fresh dan tidak akan istirahat lagi sudah, Bapak. Mengatur nggih, kegiatan di pagi hari sehingga datang ke sekolah sudah on time tepat waktu, Bapak. Otomatis nggih. hubungan saya dengan kepala sekolah sepertinya enak lagi sudah ini, Oh, Bapak. Wah, nggih. lega saya, Bapak. Kemudian apakah biasanya kalau habis subuh, kalau saya biasanya nyempet-nyempetkan lah tidur. Kalau jenengan gimana? Apa masih ada mencuri-curi waktu untuk tidur lagi setelah sholat Wah, subuh misalkan? oke, sudah tidak ada lagi, Bapak. Saya siap setelah Alhamdulillah. bangun subuh terus sudah, Bapak. Karena pagi hari itu sepertinya waktu yang sangat berkah, Bapak. Oh, nggih, oke. Berarti jenengan punya dua strategi. Tidur lebih awal, bangunnya pagi, setelah subuh enggak tidur lagi. Nggih. Oke, Nah, seperti itu, kalau Bapak. dari strategi rencana sini, kapan jenengan akan menerapkan itu, Pak? Mulai kapan akan Langsung dilaksanakan? pulang nanti malam ini, Bapak. Saya nanti malam tidurnya saya rubah, Bapak. Tidak terlalu malam sehingga besok Hmm. pagi sudah fresh, siap melakukan apa yang kita bicarakan ini, Bapak. Lega saya pokok, Bapak. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata hari ini saya, Bapak. Oh, nggih, nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira nanti dengan siapa yang bisa jenengan ajak untuk bisa jenengan bisa menjaga komitmen jenengan untuk melaksanakan itu. Mungkin ada atau apa yang bisa jenengan ajak untuk bisa menjaga komitmen dalam pelaksanaan itu. Untuk bangun Oke, pagi, tidur lebih awal itu. Mungkin ada yang oke. bisa diajak. Bisa, Bapak. Saya akan komunikasi juga dengan istri saya yang kebetulan juga Hmm. seorang guru dan kita juga satu Oh, lembaga, Bapak. alhamdulillah. Jadi kan dari Oh, istri yang satu gitu. Oke, oke, lembaga oke. bisa menarik saya juga, Bapak. Saya komitmen akan komunikasi lebih serius dengan istri saya, Bapak. Untuk mewujudkan ini Oke. semua, Bapak. Oke, oke. Alhamdulillah. Saya kira dengan apa sudah disampaikan ini, berarti dengan punya rencananya bangun tidur lebih awal, bangun lebih pagi, tidak tidur lagi. Insya Allah dengan apa tujuan yang akan kira dari akhir nanti ini skala 1 sampai 10. Apa 1 sampai 5 tadi. 1 sampai 5 tujuan utama akan tercapai dengan yang jangan rencanakan? 5, Bapak. Bahkan 10, Bapak. 2 kali lipat tujuan itu pasti tercapai, Bapak. Amin, alhamdulillah. Insya Terima Allah kasih, dengan Bapak. komitmen jenengan, dengan tanggung jawab, insya Allah jenengan bisa melaksanakan. Insya Allah nanti jenengan bisa melaksanakan tugas sekolah dengan tepat waktu, kemudian juga bisa hubungan harmonis lagi dengan Pak Sekolah. Itu Pak, Oke. nggih, terima Oke, kasih. saya ucapkan terima kasih, Bapak. Ini kayaknya waktunya sudah lebih 4 menit dari bel masuk tadi, Bapak. Nggih, Saya minta nggih, izin, nggih, Bapak, nggih. mau kembali ke kelas lagi. Oh, nggih, nggih. Nggih, Oke. Pak, monggo terima Sekali kasih. lagi Selamat terima kasih, Bapak, selamat nggih. jenengan untuk melaksanakan komitmen. Sama-sama, Pak, nggih. Nggih, monggo, Nggih. Pak. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.